Baik, kita lanjutkan kembali. Tinggal agak munyung lanjut. Nah, tadi kan kita udah sampai ke pembelian bibit bebek. Paling murah 3 juta, paling mahal 7.500.000. Tergantung pada jenis bebeknya. Kemudian itu investasi awal ya. Kemudian pembangunan kandang dan infrastruktur. Ayo, yang mahasiswa sini. Memang jendela sebelah sini punya bapak tak bisa diturunkan ya? Apanya? Jendela mobil tuh. Bisa. Pembangunan Tombolnya di sebelah Oh, depan. yang tag itu tuh. Pembangunan kandang itu paling murah 15 juta, paling maksimal 50 juta. Ya nanti kita hitung benar-benar lah. Maka tadi saya minta Bu Erni buat neraca rugi labanya, lalu pakai IT. Sampai kami tadi bilang itu mobil orang kota. Kemudian peralatan pemeliharaan, nah ini tempat makan, minum, lampu pemanas. Karena bebek ini dia sama seperti ikan, ya kata gender itu kalau pH-nya berubah mati. Begitu juga bebek nih. Kita pikir bebek ini binatang kuat, rupanya dia ini juga butuh yang namanya pemanas. Kalau terlalu dingin dia tidak mampu untuk menghasilkan katanya. Ya. Jadi itu 5 juta sampai 15 juta. Lalu biaya pakan, nah ini yang menjadi problematika selama ini kan. Biaya pakan per bulan itu 10 juta sampai 30 juta. Tergantung pada jenis pakan yang digunakan dalam harga lokalnya. Nah itu. Kemudian biaya kesehatan. Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan 5 juta sampai 10 juta per bulan. Jadi kalau bebek ini udah mulai dia matanya nutup-nutup itu ada dua. Dia beristirahat atau memang sakit. Lalu biaya vaksinasi awal dan pemeriksaan kesehatan itu 10 juta sampai 20 juta itu biaya awal. Mengapa penting biaya kesehatan itu? Ya, tapi nanti itu bisa kita konsultasikan dengan penyuluh peternakan kan. Nah, ini biaya tenaga kerja, upah peternak atau pekerjanya itu 10 juta sampai 20 juta per bulan. Ini kalau kita ingin merawat 1.000 ya. Jadi satu orang itu hanya mampu merawat barang ini, kalau menurut ini memang hanya maksimal 100 ekor satu orang. Kalau lewat dari itu pasti ada bebek yang ya ini. Makanya dihitung itu kalau ya 10 juta sampai 20 juta. Jadi anggaplah paling maksimal dia mampu ngerawat itu 200 ekor. Jadi harus 5 orang kan. Kemudian biaya energi, listrik itu lampu pemanas dan ventilasi itu 2 juta sampai 5 juta. Lalu biaya administrasi, biaya perizinan dan asuransi 5 sampai 10 juta. Sepertinya ini kita bisa tiadakan. Kemudian biaya administrasi umum, pemeliharaan catatan, pengelolaan keuangan 2 juta sampai 5 juta per bulan. Nah ini yang menjadi persoalan, kalau memang ini nanti bisa kita tiadakan juga. Tapi kalau memang ini nanti sekitar jangka waktu 3 tahun sukses, ini tidak bisa kita elakkan. Karena pasti ini akan menjadi sesuatu yang konsisten. Lalu biaya transportasi dan distribusi ini belum kita bisa hitung. Ya. Kalau kita punya backup sendiri atau punya anggota yang punya backup sendiri murah. Tapi kalau kita sewa, lalu biaya pemeliharaan infrastruktur, biaya pemeliharaan kandang dan peralatan itu juga tergantung. Itu nanti dikoskan ke pekerjanya. Jadi kalau dia digaji itu udah all in ya. Karena dia juga harus tidak bisa kalau melihara bebek itu sama seperti melihara babi juga. Kalau misalnya dia tuh kandangnya kotor, tainya ada di situ, dia cepat mati katanya. Mudah ini Mbak dia. Yang mudah terserang penyakit. Terutama penyakit yang untuk cakernya itu. Saya lihat itu kan kalau itu kan tidak dimakan tuh, beda dengan ayam. Itu dipotong orang biasanya. Jarang orang mau pakai ceker bebek. Karena di situ memang sumber penyakit katanya. Kemudian biaya marketing. Ya, untuk promosi saya pikir kita bisa melibatkan IMKB. Ya. Apalagi kalau kalian misalnya menjual yang namanya bebek panggang kan. Kalau ayam panggang biasa, bebek panggang itu enggak. Nah, jadi udah saya hitungkan yang 500 ekor ya lebih murah ketimbang yang 1.000 ekor. Jadi untuk totalnya ya, rencana anggaran untuk 1.000 ekornya, totalnya semua ini udah saya hitung nih.
Kalau untuk 1000 ekor dapat berkisar 175 juta paling murah sampai 497 juta 500. Itu yang tadi saya bilang analisa, kalau kita bisa mengumpulkan modal awal 50 juta, kita minjam ke CU 500 juta. Mengapa? Karena di situ dia ada sistem asuransi yang udah mengcover kita. Kalau kita memulainya tidak mengumpulkan modal, itu hanya tinjauan saya ya. Nanti bisa kita bahas, bisa kita ada dalil-dalil, tapi untuk 1000 ekor itu modal awal 175 juta. Itu paling murah. Dan paling mahal itu 497 juta 500. Makanya kita deal. Kalau kita punya 50 juta, kita ngajukan pinjaman 500 juta ke CU atau lembaga ekonomi yang ingin ya bisa seperti itu. Kalau 1000 ekor ya. Nah, kalau 500 ekor sih lebih kecil. 60 juta sampai 179 juta 750. Itu kemudian rencana keuntungan nih. Nah, ini saya bukan ingin mengatakan kalau saya tidak tahu di sini bebek per ekor sekarang betul ya 50.000 satu ekor. Nah, tapi saya hitung asumsi 50.000. Jadi kalau bebek itu 50.000 kali 1000 ekor baru 50 juta. Perhitungan biaya operasional itu 150 juta. Biaya keuntungan 50 juta kurang 150 juta. Jadi minus 100 juta. Ya. Tapi itu yang dimaksud Pak Dalon analisa. Kita justru kayak kita tahu kalau ini minus, berarti ada tips dan trik yang harus kita upayakan supaya tidak minus. Kalau kita tidak pakai analisa, kan biasa kalau orang-orang di jalanan tuh untung, tapi kan kita untungnya tuh rupanya itu ya. Karena dia kelola sendiri, biaya sendiri dan sebagainya. Ya. Mungkin dia sudah punya banyak orang nih kan beternak ini rupanya dia udah punya infrastruktur di rumah sendiri, di tanah sendiri, tidak ini. Nah, itu yang membuat dia untung. Ya, jadi itu ada. Jadi perkiraan keuntungan ini menunjukkan bahwa usaha belum menghasilkan keuntungan dan mengalami kerugian sebesar 100 juta. Mengapa? Itu kita mulai dari kalau kita ini kan udah diberikan namanya modal awal oleh Pak Ipo, ya kan? Artinya modal awalnya itu adalah sarana ini, ya kan? Sarana. Lalu analisa dan penyesuaian, evaluasi semua angka dan faktor yang digunakan dalam perkiraan tersebut. Nanti kita langsung penyesuaian. Ya. Jadi udah di situ kalau untuk 500 ekor ya kerugiannya sebesar 55 juta. Ya, semakin besar. Nah, itu analisa yang saya buat. Jadi mohon maaf bukan saya ingin mengatakan kita tidak boleh berusaha ini. Justru dengan kita tahu bahwa ada minus, ada tips dan trik yang bisa kita lakukan. Tetapi saya tetap optimis. Mengapa? Kalau kita menggandeng pihak ketiga untuk permodalan, kita akan bisa survive. Karena bebek ini anggaplah kita jual itu, kemudian ada nilai keuntungannya kan kita membayar kredit nih. Misalnya 20 bulan atau apa. Baik, demikian analisa yang dapat saya berikan. Terima kasih untuk perhatian kita bersama. Untuk tanggapan, silakan bapak-bapak, saudara-saudari untuk menanggapinya. Saya buka. Terima kasih. Ya, Pak Ajud. Kasih masukan sedikit. Saya tertarik dengan soal harga bebek per ekor tadi ya. Ya. Karena, saya punya teman dan saya sudah pernah tanya-tanya juga harga per bebek ini tergantung besar kecilnya. Kalau harga yang 50 itu mungkin sudah dalam waktu 2 bulan mungkin sudah bisa panen. Sementara kita tadi menyinggung bahwa namanya bebek ini perlu penyesuaian seawal mungkin. Penyesuaian kondisi lingkungan. Sebab kalau kita ngambil, katakanlah kalau kita beli yang terlalu besar, itu potensi sakitnya lebih besar. Ada kita tadi singgung gitu kan. Oke. Nah, kalau saya pikir kalau kita membeli yang harga katakanlah sudah mulai berbulu lah, mungkin lebih mudah penyesuaian situasinya. Saya pikir harganya tidak terlalu seperti itu.
belasan ribu lah, mungkin kemungkinan. Tapi detailnya nanti saya coba tanya dengan kawan saya. Baik, baik. Karena kemarin katanya kami pernah bincang-bincang juga soal ternak bebek ini. Ada yang kawan bilang mau beli di Anjungan. Sementara di Anjungan itu punya pemerintah itu rupanya dia mendapatkan suntikan ternak dari Pontianak. Jadi penetasannya Pontianak. Artinya di sana itu harga 62.000 itu sudah siap 1 bulan sudah siap panen. Sudah siap panen. Harga 62.000. Artinya kalau 52 itu kan tidak ada selisih. Ya. Nah, artinya kalau 52 itu mungkin saya pikir itu sudah terlalu lumayan besar lah itu. Sementara kita tadi ada menyinggung soal kalau potensi sakitnya kalau yang sudah terlalu besar itu sangat tinggi. Ya kan? Nah, coba detailnya nanti saya coba tanya harganya yang kira-kira kita mau beli yang usia berapa. Kalau memang pertama yang kita mau carikan yang baru tumbuh bulunya, kan itu kan katanya itu potensi dia untuk menyesuaikan situasi itu kan lebih kuat. Potensi untuk kena penyakit itu kan lebih kecil kemungkinan seperti itu. Kita tadi menyinggung soal itu saya dengar tadi, ya kan? Nanti saya coba tanyakan harganya berapa. Nanti saya sampaikan di grup nanti. Baik Pak, terima kasih Pak Ajud masukannya. Ditunggu Pak ya. Ya. Baik, dari bapak-bapak atau saudara-saudari yang lain? Saya coba ini dulu. Ya, Ini kan kita ngomong usaha bisnis. ya, Kalau kita analisa awalnya udah minus, nah ini memang harus kita sudah siap-siap dari awal. Apalagi kalau kita menggunakan modal usaha pinjam, sehingga yang perlu diperhitungkan tentu bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan Duduk itu. sini lah dengar orang. Kemudian yang kedua memang tadi kita belum fokus nih. ya. Kita mau memelihara bebek untuk dijual bebeknya, atau kita memelihara bebek Dijual telurnya. yang dijual telurnya kayak gini. Nah kalau untuk memelihara bebek sampai dia siap jual di pasar, jual bebeknya ya, bukan melihara telur nih, Ya. bukan petelur nih, bebek daging nih. Kalau kita melihara bebek daging, kan masa panennya tuh kalau ayam putih kan 40 hari dah, 30 sampai 40 hari dah, siap lepas nih kayak gitu. Nah itu yang mungkin yang harus kita finalkan, sehingga nanti kita nggak ngambang lagi. Kita maunya bebek daging atau bebek petelur. Saya memberi usul gini, kita ini baru memulai. Sebaiknya kita tidak mengambil siklus yang panjang, siklus usaha panjang. Ini kan kalau bebek petelur dia Panjang. siklusnya panjang, dan kita harus menumpuk modal, harus menyiapkan modal operasional. Karena dari dia beli bibit sampai dia bertelur ini, itu benar-benar Panjang. full biaya. Itu full biaya. Kemudian dia baru bisa mulai nanti berkurang operasionalnya. Itu ketika dia baru mulai menghasilkan. Ya. Sampai mungkin berapa bulan dia baru normal. Nah, di situ baru ada surplus. Artinya surplus penjualan dengan biaya operasional bulanan. Di situ baru surplus. Surplus inilah yang kita kumpul untuk mengembalikan biaya awal. Nah, ini siklus panjang nih. Kalau tadi analisa bebek itu 20 berapa bulan ya produktifnya? Ya, itu kalau tadi kan sesuai dengan tergantung pakan, Pak. Berapa bulan umumnya dia? Ya, rata-rata tuh 40 hari, kata Pak Ajud tadi. Lalu tergantung jenis bebeknya itu udah berbulu atau belum. Ah, Bukan. Bebek yang ini, yang petelur. kalau petelur siklusnya agak lama. Ya itu maksudnya. Itu dia untuk udah bisa jadi. Ya itu makanya nanti kita pilih nih. Ya, itu tadi saya hanya mau menganalisa dulu yang bebek yang pedaging. Ya kan? Kalau yang petelur ini kan dia menurut informasi yang saya tanya itu dia bilang coba pelihara bebek dulu di situ, bebek yang daging katanya. Karena bebek daging ketika dia mampu survive di lingkungan itu, bebek telur bisa ikut. Sama juga ayam. Kalau ayam tuh pelihara dulu ayam potong katanya. Mengapa? Karena ayam petelur itu dia akan tahan di situ kalau ayam yang pedaging itu tahan katanya. Jadi
kalau mau pelihara bebek itu investasinya di di bebek pedaging dulu. Kalau bebek petelur itu dia memang konsepnya ketika kita hanya memelihara untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya dititiplah ke kita 10 itu lebih survive karena orang itu bisa mengawasinya. Tapi kalau bebek yang sudah di atas misalnya kita 100 ekor, itu membutuhkan keseriusan. Nah itu. Tapi kalau kita memang mau langsung ke bebek petelur, ya enggak masalah juga. Kalau kita tahu kondisi di sini kan, makanya kita kan ada si siapa? Roger ya. Ya Jander ya, Roger lagi namanya. Jander nih kan dia kemarin dah ngomong pengalaman. Rocky Gerung, kepanjangannya Roger tuh. Jander ini bilang, kalau dia tidak berpengalaman ya, yang kita pikir lele yang mudah, itu rupanya dia perlu bersih. Kita tahu lele itu kan kita bilang kotor tuh. Kita enggak kasih air bersih pun dia tetap hidup. Enggak, kalau udah begini Pak katanya. Om katanya, itu udah siap-siap mau mati itu katanya. Ya kan? Gitu juga. Di sini faktor Jander bilang kalau tergantung air hujan. Kedua, berarti kita investasi awal itu kita harus beli penguin cukup banyak itu. Ya untuk investasi awal lah kan. Kalau untuk investasi pembuatan kandangnya, kita kan nanti bisa kerjasama dengan Pak Ipo, coba-coba dulu di kolam kolam lele kan, untuk yang kecil-kecil tuh kan. Nah, dia kan masih kecil-kecil itu kan belum bisa kita lepaskan. Kecuali dia dah mulai bulu agak lebat, dah mulai ini baru kita lepaskan sedikit kan. Itu kita buat jaring. Tapi yang kecil-kecil itu kan dia harus masuk di situ kan. Kalau kita investasi tempat, makanya saya optimis sebenarnya kalau kita mau pedaging dulu karena ada tempatnya. Mungkin udah ada kan nih, lihat kan tempatnya. Ada beberapa kolam Pak Ipo tuh bisa kita manfaatkan untuk yang kecil-kecil. Nah, kalau yang ngapa saya analisa begitu kemarin waktu dibawa ke Pak Ipo ke sini dengan Pak Andre, saya lihat udah ada kok ini. Udah ada tempatnya. Tapi kalau Pak Ipo ngasih kita 0 tanpa ada tempat itu, ya itu tadi. Beratnya di situ. Nah, jadi kalau misalnya kita mau coba, boleh juga kombinasi, kita coba 500 petelur, 500 pedaging kan. Ya kan enggak masalah juga. Supaya kita lihat di sini nih mana yang mampu bertahan dia. Ya kan? Kalau kita tidak mencoba kan kita hanya tahu teorinya nih. Tetapi, itu. Ya, silakan Pak. Ini kan lagi-lagi kita ini kan usaha ini harus bisa memberi keyakinan kepada kelompok kita. Ya. Bahwa ini ada hasilnya gitu. Kalau ini tidak bisa kita buktikan, ya nggak akan pernah banyak juga orang yang mau terlibat. Ini yang paling penting. Betul. Makanya memang kita harus pastikan bahwa usaha ini mungkin belum pertama dia satu siklus dia mungkin belum menguntungkan karena biaya. Betul. Tapi minimal dia tidak rugi. Pak Po lah bahasanya. Artinya kalau investasi kandang kita 50 juta tapi masa pakai kandang ini 3 tahun. Berarti kalau satu siklusnya dia 6 bulan, berarti kan ada berapa? 6 siklus ini. 6 siklus, betul. Kan? Kalau kita nanam bebek pedaging, berarti ada 6 siklus. 50 juta bagi 6 siklus kan dia berarti tidak nyampe 10 juta sebenarnya. Untuk sekali siklus untuk mengembalikan biaya investasi kandang. Betul. Kan gitu kita ini kan hitungan-hitungan analisanya gitu. Nah, kalau saya mungkin kita tatarannya tidak mencoba A dan B, tapi kita pasti nih. Ya. Kalau kita mau bebek daging, kita daging. Betul. Siklus pendek. Kemudian yang kedua, mengantisipasi kemampuan permodalan. Kalau kita membangun langsung 1000, ya kan? Kita langsung membangun 1000 dengan biaya yang sebesar itu. Tanda kutip yang kedua, kita masih baru memulai. Faktor-faktor risiko yang tak pernah dihitung secara teoritis bisa saja terjadi karena faktor alam. Ya kan gitu. Makanya usul saya, kita memulainya mungkin dengan 250 Pak ya. Tapi lihat ini siklus ininya. Saya kan belum tahu nih kalau siklus bebek daging ini. Coba cek di internet ya. Berapa bulan dia? Siklus kalau bebek dia daging. 4 bulan atau 3 bulan sudah bisa masuk pasar. Kita kan bisa bagi 3 siklus nih.
Artinya bulan pertama kita 250. Betul. Begitu masuk bulan kedua kita 250. 250. Bulan ketiga kita masukkan lagi 250. Betul. Tapi setiap bulan kita panen. Ah, itu. Nah, setiap bulan kita panen. Nah, setelah ini siklus satunya sudah Dapat. mengalir sama dan kita melihat analisa usahanya punya prospek dan punya potensi keuntungan lebih besar ketika kita menyambah volume, maka bisa siklus yang keempatnya artinya itu sudah bisa menjadi 500 kayak gitu. Arti keyakinan kawan-kawan ini untuk menambah modal, nah itu ya. Ah, ini jadi siklus ya, Pak. Ah, Paling berapa cepat 35 hari, paling cepat 35 hari dan paling tuh 45 hari. Paling lambat. Nah, Jadi 35 hari itu anggaplah 1 bulan lewat 5 hari. Lalu kalau paling lambat itu karena dia mungkin ya kan 45 hari. Kalau lewat dari itu sepertinya katanya enggak ideal katanya. Nah, itu. maksudnya. Nah, ini kan kita harus Nah. pahami dulu siklus ininya. Mm-mm. Nah, kalau gitu kan kalau dia 45 hari anggaplah berarti kita punya 2 siklus. Nah, betul kata Pak Ajut tadi 40 hari dia. Nah, kita punya 2 siklus saja. Jadi pertama kalau kita mau 1.500 pertama, 500 kedua. Betul. Setiap bulan 500. Kemudian kalau kita nanti 2 bulannya ini ada keyakinan kawan-kawan sebagai investor yang untuk menambah modal, Baru nambah. baru siklus yang berikutnya jadi kan 1.000.